Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV sadonyo, malam hari ini kami all kru Soro Minang TV berjumpa kembali dengan pemirsa sehubungan dengan rencana Batam bersama Palestina Ahad besok. Maka malam hari ini kita mencoba berbincang-bincang dua orang panitia yang sangat bekerja keras bagaimana persiapan terhadap acara atau demonstrasi atau apapun lah namanya, dukungan-dukungan moral yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi seperti biasa pemirsa Soro Minang TV, tentu kami all kru Soro Minang TV tidak pernah bosan selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Soro Minang TV dan seluruh kru Soro Minang TV termasuk narasumber kita yang hadir pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Amin. Selanjutnya kami all kru Soro Minang TV juga tidak pernah bosan meminta kepada pemirsa Soro Minang TV untuk selalu nge-share, nge-like, dan men-subscribe akun fanpage Soro Minang TV dan akun YouTube Soro Minang TV, karena memang itu adalah suatu bentuk dukungan yang sangat real yang diberikan oleh pemirsa Soro Minang TV kepada kami Soro Minang TV di dalam rangka selalu bisa menjumpai pemirsa dalam bentuk program-program ataupun podcast ataupun liputan-liputan kegiatan-kegiatan kelompok, organisasi, paguyuban dan segalanya yang ada di kota Batam ini. Oke pemirsa Soro Minang TV, kita akan langsung berdiskusi untuk melihat segala bentuk persiapan dalam sebuah bentuk dukungan warga Batam terhadap masyarakat kita atau saudara kita, maksudnya saudara kita yang ada di Palestina yang dalam waktu 45 hari sudah waktu 45 hari terjadi perang yang sangat luar biasa, korban benar-benar sangat sangat menyedihkan, yaitu betul-betul masyarakat sipil, anak-anak, wanita dan seterusnya yang kita yang kita dapatkan informasi-informasi baik dari media-media konvensional maupun media-media online yang selalu beredar warawiri di handphone kita masing-masing. Untuk itu pemirsa Soro Minang TV, bagaimana persiapan-persiapan kita sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau-beliau yang telah hadir di depan, dan sebelum kami memperkenalkan, maka jangan lupa saksikan taruh Suara Minang TV, Suaro Urang Awa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam Pak Hos. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz. Sebelum kita berbincang-bincang terhadap gerakan masyarakat muslim kita yang ada di kota Batam yang insya Allah Ahad besok sudah mulai viral di tengah-tengah masyarakat Batam yang akan dilakukan, yaitu dengan judul Batam bersama Palestina. Nah sebelum ke situ mungkin Pak Ustadz bisa sedikit memperkenalkan dulu seorang Ustadz Heri, baik itu dalam sehari-hari maupun di dalam kegiatan gerakan yang akan kita lakukan Ahad besok itu gitu. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi terima kasih ya. Tadi Bang Ilyas menyapa dengan Pak Hos ya. Atau memang begitu panggilan Iya, betul. mesranya ya. Panggilan jadi, kerennya itu gitu.
Perkenalkan secara singkat ya, nama Heri Sulistiono, sehari-hari sebagai kepala kantor di kantor perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional LMI, LMI ya, Kepulauan Riau. Oke. Itu sehari-hari. Jadi kalau sedikit dari aksi besok kita hari Ahad besok, Batam bersama Palestina ini sebenarnya ini aksi lanjutan dari yang sebelumnya sudah kita laksanakan pada 29 Oktober kemarin ya. Ya. Walaupun secara tidak langsung beda kepanitiaan ya, tapi ini di Batam untuk aksi massa ini adalah aksi yang kedua. Walaupun kita tidak mengatakan ini jilid kedua ya, tapi kami berharap aksi yang yang akan kita lakukan di Ahad depan itu menjadi aksi yang lebih besar lagi, yang membawa pesan lebih luas lagi, sehingga masyarakat Batam itu peduli dengan Palestina itu real, nyata, bisa sampai ke seluruh dunia. Bahwasanya Batam bersama Palestina. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Yang di samping, perkenalkan diri dulu, sapa dulu pemirsa Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV. Mohon maaf untuk sesi kali ini kita diperintah oleh Maos pakai bahasa Indonesia. Ya. Karena aksi ini umum. Seluruh masyarakat Batam. Ya, itulah seperti yang disampaikan sama Pak Ketua aksi kita. Kami masyarakat Batam dan saya mewakili organisasi juga, dan alhamdulillah ada sekitar 60 lebih organisasi di Batam yang ikut tergabung di aksi 76. nanti. 76. 76 terakhir ya. Terakhir ini yang ikut aksi ini. Kami bersyukur ada LMI yang memfasilitasi, yang inisiasi dari awal. Waktu itu beliau jumpa saya di Batam Center. Jadi kami membahas kita buat aksi berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada aksi-aksi lagi selagi Zionis laknatullah itu memerangi atau menindas atau menjajah negara Palestina yang seperti yang kita ketahui sekarang. Selagi itu masih berlangsung, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi berikutnya, betul tidak, saudara? Jadi insya Allah dengan niatan dan rencana kita ini, setidaknya walaupun tidak berimpact terlalu banyak efeknya ke sana, setidaknya Allah mengetahui posisi kita di mana. Poinnya di situ. Oke. Itu dulu. Ini yang titik awal pertanyaan yang mau disampaikan kepada Pak Ustadz sebelum kita mencoba berbicara teknis tentang kegiatan kita gerakan Batam bersama Palestina Ahad besok itu gitu. Ustadz, kita berdiskusi sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Ilyas barusan, karena memang tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa jemaah sih sebenarnya, terlepas saya menyebutkan siapa dan di mana. Berarti ngisi kajian di mana tadi? Memang ini yang menjadi kadang-kadang menjadi sebuah pemikiran bagi sebagian saudara kita Muslim yang lain. Apa yang kita lakukan toh tidak punya arti apa-apa terhadap itu gitu. Bahkan masih banyak sih sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Ini kan muncul pertanyaan seperti ini sudah sangat banyak beredar di tengah masyarakat. Masih banyak sih persoalan di negara kita, bla 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 dan segala macam. Kan begitu ya kan. Nah, sebelum kita berbicara teknis, mungkin dasar Ustadz Heri dengan teman-teman dan seluruh kelompok organisasi yang sudah tergabung tadi bocorannya 76 tadi itu yang menjadi dasar utama melakukan gerakan seperti ini apa sebenarnya, Bos? Ya, Bismillah. Jadi memang kita memahami saat ini terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ya, benar. Dan yang kita harapkan lembaga atau organisasi dunia yang katanya peduli dengan hak asasi manusia, benar,
yang katanya peduli dengan nyawa manusia, yang katanya sangat menolak keras dengan penjajahan, Betul. penindasan dan sebagainya. Ternyata tidak berguna sama sekali ya. Sampai ada satu ungkapan, jika kita merasa tidak berguna, maka jangan khawatir, ada PBB yang jauh lebih tidak berguna. Gitu. Jadi memang ini luar biasa. Betul. Ini bukan kejadian yang tidak diketahui di zaman connecting people seperti sekarang ya. Informasi itu bisa setiap detik sampai ya. Ini diketahui oleh semua mata di dunia. Tapi dengan keangkuhannya, dengan kepongahannya, sepertinya tidak berkutik negara yang ada di seluruh dunia ini. Dan oke, kita memahami ini adalah krisis kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi pada abad ini ya. Karena ya, ini perang tapi nggak standing, nggak selevel dalam arti apa? Palestina ini kan sudah di boykot. Kalau mau perang buka open semua, kasih senjata yang sama, minimal kasih akses yang sama. Paling tidak tentara lawan tentara lah. Ini contohnya Ukraina dengan Rusia, ya kan? Tentaranya ya open, betul. Tidak ada blokade di mana-mana. Ukraina bisa perang tentara dengan tentara. Ini tidak sama sekali. Tentara dengan sipil malah ya. Kita yang masih punya nurani, yang masih punya hati, yang masih memiliki rasa kemanusiaan, ini tidak bisa tinggal diam. Dan kita tidak bisa pergi ke sana. Betul nggak Bang Ilyas? Betul. Kita tidak bisa melakukan apa-apa saat ini kecuali kita mewujudkan rasa kita ingin memberontak melawan mereka, melawan kejadian saat ini dengan cara ini yang kita bisa saat ini. Kecuali memang negara membuka, silahkan yang ingin berangkat ke Palestina mendaftar ke TNI misalnya, atau pemerintah akan menguruskan izin keberangkatan ke sana. Kita akan lakukan itu, tapi sekarang kita tidak ada open ke sana. Jadi inilah wujud apa yang melatar belakang kami. Inilah kita ingin berada di pihak orang yang melawan penindasan, yang melawan penjajahan, yang melawan kezoliman yang luar biasa seperti ini. Dan ini mungkin bagian kecil seperti yang disebutkan tadi. Biar Allah Subhanahu Wa Taala tahu di mana posisi kita. Kan begitu ya kan? Walaupun hanya yang diperbuat bahkan mungkin tidak berdampak, ya kan? Sekecil pun, sebesar biji zarah pun mungkin terhadap perjuangan dari saudara-saudara kita. Paling tidak mungkin dukungan moral dan doa dari masyarakat Batam secara umum. Mana tahu Allah ijabah ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ustadz, kita berbicara tentang teknis. Tadi sempat Pak Ustadz menyampaikan sebenarnya ini adalah sudah yang kedua ya. Ya, dan kedua di Batam ini aksi massa yang setahu kami yang kedua ini. Yang kedua. Nah, yang mau ditanyakan sedikit, kalau tidak salah aksi yang pertama itu baru lebih kurang 3-4 minggu yang lalu saja kalau tidak salah ya. 29 Oktober. Ya artinya sekitar 1 bulan paling tidak, kan begitu lebih kurang. Iya. Apa yang membuat Pak Ustadz membuat gerakan yang kedua? Apakah yang pertama belum begitu menggigit atau bagaimana? Atau karena belum ketemu Pak Ilyas untuk yang pertama itu gitu? Kalau saya seperti ini sih sebenarnya. Jadi mungkin pernah mendengar, capek ya menyampaikan berita tentang Palestina. Letih ya, sudah nggak, gregetnya sudah kurang lagi ya. Betul. Untuk share, comment, like tentang kejadian. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh berhenti ya. Jika kita hanya sekedar like, comment, share, bikin status tentang kepedulian kita terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina saja capek. Bagaimana dengan yang di sana? Ini harus kita bersamai terus. Dan ini adalah bagian untuk menjaga agar kepedulian kita ini terus. Jangan sampai turun. Justru saat inilah kepedulian itu harus lebih meningkat lagi. Karena saat ini sudah semakin 13.000 lebih korban jiwa saat ini. 45 ya, hari 45 harian lebih kurang, 43-45 hari. Dan kondisinya sudah luar biasa.
rumah sakit yang kemarin-kemarin masih bisa merawat pasien yang sakit, sekarang rumah sakit Indonesia pun juga seperti itu ya, Ashifa ya. Makanya ini justru kalau bisa 1 minggu sekali kita adakan kegiatan ini seperti ini. Karena apa? Karena memang kita butuh bersama-sama agar kepedulian kita ini terjaga, agar semangat kita membersamai perjuangan mereka ini terjaga. Dan ini tidak bisa dilakukan lebih lama lagi. Kita tidak bisa menunggu. Yuk, semuanya yang memiliki itu, rasa kepedulian itu, kalau bisa ayo kita buat sering mungkin, agar ya masyarakat Batam ini selalu terus bersemangat, selalu terus mengkampanyekan ini kepada seluruh manusia di muka bumi ini yang masih punya hati nurani untuk minimal ya bisa memberitakan bahwasannya ini ada terjadi kejadian kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ustadz, teknis. Oke, tadi sudah disinggung sedikit sekitar 70, data terakhir 76. 76 lembaga, organisasi atau kelompok yang siap mendukung. Nah, otomatis ini adalah sebuah kekuatan massa yang cukup luar biasa besok ini. Insya Allah. Tentu ini bukan suatu perkara yang mudah bagi panitia di dalam rangka mencoba mengorganize bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan segala macam. Nah, sebelum kita masuk kepada taktis acara dalam gerakan itu besok, bagaimana Pak Ustadz mencoba membangun sebuah koordinasi yang dengan semua lembaga-lembaga kelompok-kelompok masyarakat tadi yang pada prinsipnya sudah bersedia dan siap untuk melakukan gerakan ini, mensupport gerakan ini, sehingga nanti pada saat acara ya dalam tanda petik kita berdoa supaya jangan terjadi apa-apa gitu, yang pada prinsipnya juga bisa merugikan kepada peserta ataupun masyarakat di sekitar tempat gerakan itu kita itu sendiri. Nah, bagaimana Pak Ustadz melakukan koordinasi dengan semua kelompok-kelompok yang 76 tadi per hari ini sudah terdata secara real yang akan ikut dalam gerakan itu gitu. Mungkin Bang Ilyas bisa sedikit menyampaikan ini. Karena beliau terlibat dari awal. Betul, memang. Ya, silakan Pak Ilyas. Ya. Ini mestronya ya. Bukan. Ya. Jadi kita bersama-sama di sini. Betul. Jadi ada 3 kelompok secara garis besar atau umum yang ikut hadir nanti. 1 kelompok berbasiskan komunitas, organisasi. Ini tentu ada komunitas tersebut kan mempunyai struktur ketua dan lain-lain. Mereka akan bertanggung jawab dengan masanya masing-masing. Itu 1. Kedua, ada kelompok dari mahasiswa, kampus, dan sekolah-sekolah. Tentunya mereka mempunyai koordinasi sendiri. Makanya ini sama-sama kita jaga. Ketiga, kelompok masyarakat umum yang mendapat informasi dari kawan-kawan yang memviralkan di media sosialnya masing-masing. Nah, masyarakat umum ini kita sudah mempersiapkan dan kita sudah mengumumkan dan sudah diangkat media juga. Kita memberikan titik-titik kumpul untuk mereka, agar aksi ini bisa tertib. Nah, yang penting lagi adalah Pak Ustadz Ketua kan telah memberikan pemberitahuan ke pihak keamanan. Tentunya dalam tanda petik sudah diberitahukan lah ya. Tentunya pihak keamanan akan membantu kami terutama untuk menjaga bagaimana supaya tidak terjadi kemacetan dan lain-lain. Nah, untuk hal ini agar 3 kelompok ini jelas tujuannya, itu kita sudah mengumumkan kalau titik kumpul di mana, parkir di mana, aksi kita nanti di mana. Nah, seperti diketahui aksi kita di Welcome to Batam. Di situ nanti kita akan siapkan panggung, tempat parkir juga sudah kita arahkan, mungkin sebagian di gedung DPRD dan di WTB itu sendiri. Nah, dan aksi pun sudah kita tentukan mulai jam berapa dan berakhir di jam berapa. Nah, saya rasa dengan strategi seperti ini, masa yang ikut itu sudah mengetahui arahnya dia mau kemana gitu. Nah, paling titik-titik kreditnya nanti di saat-saat perkumpulan pertama di jam-jam 6 sampai jam 7 sampai menuju ke lokasi itu.
kalau sudah berkumpul di WTB kan sudah pada terkumpul, prinsipnya sudah terkoordinasi gitu. Betul. Nah nanti baru sudah terklaster lah istilahnya. Terklaster gitu. Jadi tiga kelompok ini sudah ada mempunyai koordinasi masing-masing dan tidak dibiarkan lepas. Dan namanya organisasi dia pasti akan mengkop anggota dia sendiri. Gitu. Iya betul. Taruhlah satu organisasi bawa 10 orang, 20 orang gitu kan. Nah nanti kita di situ ada koordinasi di panggung, ada host dan ada moderator yang akan memberikan arahan kepada peserta. Host dan moderator ini tidak akan bosan-bosan memberikan informasi, jaga siapa tahu ada anak-anak, ada apa kan, jaga keselamatan dan lain-lain. Dan tentunya terakhir aksi nanti kami akan menghimbau bahwa aksi kita telah selesai. Itu cara kita meng-close. Silakan pulang ke rumah masing-masing dengan hati-hati dan selamat. Dan ketika nanti ada kejadian atau apapun yang terjadi, itu bukan di bawah tanggung jawab panitia lagi, karena kita sudah close jam sekian gitu. Nah itu cara kita untuk membuat agar aksi ini jalan tertib dan aman. Dan saya yakin aksi kita ini kan aksi damai. Kita tidak ada tujuan apapun kecuali menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Batam ini peduli gitu. Betul. Di samping itu juga kita kan galang donasi. Nah, berapa yang dapat nanti itu kan akan disalurkan oleh lembaga yang sudah terpercaya kah? Terpercaya dan terakreditasi atau apalah namanya kan gitu ya. Mempunyai izin. Memiliki izin. Yang legal ya. Legal gitu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Pak Ustadz atau Pak Ilyas, kalau boleh. Atau mungkin ketua ada tambahan yang tadi. Ya atau sambil menambahkan. Kalau boleh juga disampaikan kepada pemirsa Soro Minang TV, yaitu tentang teknis rundown ya. Acara itu menit per menit, detik, jam per jam sampai terakhir itu mungkin bisa juga pemirsa Soro Minang TV tahu nanti apa saja yang akan dilakukan di selama aksi damai atau gerakan kita Batam bersama Palestina, insya Allah hari Ahad besok itu gitu. Ya. Oke, jadi memang kalau tadi ya tambahan sedikit tadi ya. Ya alhamdulillah yang datang ini adalah orang-orang yang memiliki rasa kemanusiaan tinggi. Pada dasarnya orang yang memiliki rasa kemanusiaan tinggi ini orang yang teratur dalam kehidupan sehari-harinya. Rumput pun tidak mau diinjak. Masya Allah. Disiplin, dan itu kita insya Allah kita sudah memahami yang hadir itu adalah orang-orang yang baik, yang mudah diarahkan. Jadi kita tidak merasa begitu terbebani sebenarnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat kita juga di sana untuk kebaikan juga. Jadi orang baik melakukan kebaikan tentu juga dengan cara-cara yang baik. Insya Allah tidak akan merusak, tidak akan menghalangi jalan orang, tidak akan menghambat urusan orang. Insya Allah ya. Walaupun secara sunatullah, secara hitung-hitungan manusia, ya kita memang menyiapkan itu biar lancar. Bagaimana kita siapkan titik kumpul itu kita siapkan koordinatornya, sehingga kita memudahkan koordinator ini untuk mengatur jamaah yang mau datang. Betul. Semoga sudah sangat rapi ya, bahkan tempat parkirnya pun sudah kita siapkan agar tidak terjadi penumpukan di badan-badan jalan ya, jadi sehingga orang yang memakai jalan insya Allah tidak terganggu. Jadi insya Allah sudah kita pikirkan semuanya ya. Mungkin masuk yang kedua tadi Ustaz. Inilah yang perlu detail. Titik kumpul di mana, kita bicara teknis langsung, di mana titik kumpul, apa agenda awal, terus nanti bagaimana sampai dan termasuk rencana tadi penggalangan dana untuk Palestina itu gitu. Silakan Ustaz. Jadi kalau untuk titik kumpul ya. Artinya teknis selama kegiatan lah. Mulai kapan? Perlu disampaikan. Betul, nggak apa-apa. Biar nanti pemirsa Soro Minang TV yang mendapatkan informasi dari live streaming kita pada malam hari ini,
Jadi dia besok bisa datang, mungkin kelompok umum lah. Tadi ada 3 kelompok tadi Pak Ida sampaikan. Mungkin kelompok umum yang pada prinsipnya tidak ada ketuanya, tidak ada apanya kan gitu. Bagaimana dan apa yang di mana dan apa yang akan dilakukan selama gerakan kita besok pagi itu gitu. Ya. Yang mungkin paling penting untuk diperhatikan Ya. oleh seluruh pemirsa Suara Minang TV ya, khususnya yang akan hadir Ya. di acara besok, silahkan, ini nggak bisa diketik di sini ya. Oh, nanti bisa diberikan komen. Nah, Nanti bisa minta tolong ya, dicatat nomor ini, ya. karena nomor ini akan menjadi penghubung antara panitia dengan peserta aksi. Oke. Ya, nomornya di 08. Langsung di-share boleh? Boleh. Bisa di-share di komen nanti. Silakan Ya. di-share di komen ya. Ya. 0821 0821 4409 4409 1088. 1088 bersama Ustadz Heri. Enggak, nanti ada panitia yang Oke. pegang itu. Ya. 0821 4409 1088. 1088. Jadi silahkan nanti karena pasti ada yang ingin ditanyakan. Betul. Jadi dan untuk titik kumpul ini boleh juga nanti kita sampaikan ke Ya. mungkin di komen ya. Betul. Kita akan kirimkan ke kru Ya. Suara Minang TV, Ya, nanti ya. bisa diupload di Ya. di komen ya, Betul, sehingga betul. nanti untuk pemirsa Suara Minang TV yang akan hadir di acara Ahad besok dan masih bingung teknisnya seperti apa Ya. nanti bisa menghubungi nomor yang tadi atau Oke. melalui titik kumpul yang nanti akan kita share. Ya. Benar. Jadi intinya sih kita, jadi untuk peserta aksi yang akan datang kita arahkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang kita jadikan titik kumpul. Oh, pemirsa Suara Minang TV Ya. dari subuh ya berarti ya? Jadi Dari 4:30 berarti kita udah bisa jadi seperti bisa jadi itu. seperti itu ya. Contohnya yang di Batu Haji misalnya ya. Ya. Di Batu Haji dan Sagulung ini kita ada 2 titik kumpul. Yang Oke. pertama di Masjid Sultan, Oke, Masjid Sultan Riyayatsa. Oke. yang kedua di Masjid Al Amin, Simpang Barelang. Simpang Barelang ya. Ya, jadi Di jalan tuh. Ya. harapannya jamaah yang berdekatan dengan Masjid Sultan nanti bisa sholat subuh di Masjid Sultan, Oke. kemudian nanti berangkat bareng Oh, berarti kendaraan disiapin kendaraan masing-masing. oleh koordinator ya, koordinator kelompok masing-masing ya. Panitia tidak menyediakan kendaraan, Transportasi. tidak menyediakan transportasi. Jadi silahkan yang akan hadir membawa kendaraan masing-masing, baik roda 2 maupun roda 4. Ya. Kumpulnya sesuai dengan mana titik yang terdekat. Oke. Yang terdekat dengan Masjid Riyayatsa, silahkan ngumpul sholat Jumat, sholat subuh di situ. Betul. Selesai sholat subuh, nanti akan bergerak bersama. Nanti akan dipimpin oleh koordinator Oke. Ya. titik kumpulnya ini. Ya. Ada yang di Masjid Al Amin. Nah, ada juga yang di Masjid Al Amin. Itu Ya. untuk yang di Batu Haji Sagulung. Ya. Ya. Kemudian yang di Sebeduk, nanti semua masa yang akan hadir di acara besok kita harapkan bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Baitus Salam Panbil. Oh, oke, di dalam Sebeduk, Tanjung Piayu ya. Ya. Nah, itu bisa sholat subuh di Masjid Baitus Salam Ya. Panbil. Ya. Setelah sholat subuh, nanti gerak bareng. Gerak bareng ke Ya. TKP ya. Tunggu komando dari koordinator Yang ada di Masjid Baitus Salam Oke, Panbil, oke, seperti oke. itu. Dan Oke. itu seperti itu semua ya, di Tiban pun begitu, Ya, di ya. Batu Ampar begitu. Nanti detailnya nanti kita Oke, share oke, di oke, komen. Oke. Nanti pemirsa bisa langsung Ya. lihat di Oke. komentar. Oke. Terus Ya, aja komen. Minta pun di fanpage. Oke. Sambil pemirsa Suara Minang TV, bentar ya, Ustaz. siap. Kita coba membaca komen dulu dari Ya. pemirsa. Ya. Oke, Bapak Riza. Ini apa? bukan dari panitia yang komen ya. Belum tahu nih. Kayaknya ada panitia juga. Ada penitia ya. Anateo Fairuzi. Yes. Oh, Pak Lukis. Salam. Oh, oke.
Salam buat Pemret. Pemret ini salah. Siap. Gifir Alkofiki Adiputra. Itu Pak Ilyas ya yang kaos putih. Ya. Berarti nggak ikut dari awal ya? Nggak tahu, dia udah dikenalkan tadi sama Pak Aus ya. Ragu dia. Pak Rizaldi, jumpa kita Ahad 25 November pukul 6 WIB di WTB Pak Lubis. Oke. Bapak Sahrizal Jamba, Saif Palestin dari kezaliman dan kebiadaban Zionis. Cuman itu komen baru. Pakai apa Pak? Pemirsa Soro Minang TV, terima kasih banyak yang sudah komen dan kami coba membaca yang alun tobat seutuhnya. Onde Febi, Masya Allah, semoga Allah SWT permudah segala sesuatunya Pak Ustadz. Amin, amin. Ya, amin. Pak Ustadz kompak dan solid selalu. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Lanjut, yang Fairuzi tadi juga buat Bro Ilyas Karta titip salam kayaknya nih. Ya, yang tadi udah ya. Tinggal minta nomor rekening ya. Ya, Fauzi Hasbullah. Nanti kalau minta nomor rekening kita kasih rekening. Ya, betul, resmi, jangan rekening beliau. Oke. Bapak Rizaldi menyampaikan ada nomor kontak bagi pemirsa Soro Minang TV yang dari masyarakat umum yang pingin tahu teknisnya seperti apa. Masih ada 1 hari lagi besok ya, persiapan. Bisa menghubungi nomor yang ada di kolom komentar yang disampaikan oleh Bapak Rizaldi. Sudah dimasukkan nomornya ya? Nomor sudah dimasukin. Nomor panitia, nomor sudah dimasukin. Oke. Terima kasih pemirsa Soro Minang TV. Siap. Yang telah memberikan komen dan silakan menanyakan segala sesuatu sehubungan dengan gerakan Save Palestine yang kita kenal di Kota Batam dengan nama Batam Bersama Palestina. Ustadz, ya. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang ada juga gerakan pengumpulan dana. Saya kalau nggak salah informasi yang masuk ke redaksi kami ada istilahnya apa ya, gerakan 50.000 ya. Galibu ya. Mungkin bisa dijelaskan hal yang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Jadi sebenarnya itu untuk mempermudah sih sebenarnya ya. Ya. Jadi walaupun tidak ada batasan. Ya. Dalam berdonasi itu kan sesuai dengan kemampuan. Betul. Jadi Galibu ini memang kami buat dalam rangka untuk lebih memaksimalkan bantuan dalam wujud materi, walaupun tidak menafikan bantuan dalam wujud lain. Ya. Doa kita di setiap sholat ya. Kemudian dukungan medsos kita. Ya. Itu bukan berarti itu tidak penting ya. Dan salah satu yang bisa kita kontribusikan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah materi. Memang kita tidak bisa menafikan itu. Betul. Walaupun untuk sampai ke sana itu juga bukan masalah mudah. Ya. Tapi bukan berarti kita harus menunggu. Ya, jadi kita tetap persiapkan itu. Yang penting kita berikhtiar, berusaha, insya Allah jalan itu akan ada. Ya, memang Galibu itu adalah gerakan donasi untuk Palestina, pecahannya 50.000 ataupun kelipatannya. Memang kita harapkan dari 76 komunitas, dari 76 kelompok ataupun lembaga yang bergabung ini bisa memaksimalkan ke anggotanya untuk menggalang donasi tadi, sehingga nanti donasi itu yang terkumpul bisa diserahkan. Diserahkan di hari H. Walaupun sebenarnya kita ada mekanisme tersendiri. Dan ada lelang juga kan? Ada lelang. Ya mungkin bisa dijelaskan. Kalau lelang ini mungkin sudah beberapa kali dilaksanakan ya di beberapa tempat. Jadi lelang ini memang ada beberapa yang kita lelang, misalnya kayak Masjid Al-Aqsa yang kita figura itu. Kemudian ada Sal juga. Ada juga dari kaum muslimin, dia punya kaligrafi, dia menyumbangkan itu ke panitia. Nanti kita lelang
Dan ini tidak menutup kemungkinan ya. Misalnya Pak Hos punya topi yang sangat legendaris, mempunyai nilai historis yang Luar tinggi, biasa, ya. mungkin punya kenangan yang susah dilupakan ya. Atau kena pahit. Ketika ingin dilelang dengan jamaah yang hadir, bisa nanti dititipkan ke panitia. Nah, atau mungkin pemirsa ya saat ini sedang menonton kita semua, melihat kita semua, ada di rumah barang-barang yang memiliki keunikan, susah didapatkan, dan ingin disedekahkan ke Palestina melalui titip ke panitia dilelang di acara besok, bisa menghubungi. Nanti bisa melalui nomor yang tadi ya. Nomor yang tadi. Jadi ini adalah ikhtiar kita agar donasi Palestina bisa maksimal terhimpun dari masa yang hadir. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu ini adalah sebuah bentuk keprihatinan masyarakat Batam secara umum, khususnya masyarakat Muslim dalam melihat situasi-situasi yang terjadi di daerah Palestina, bagaimana kondisi-kondisi bayi, ibu-ibu hamil, orang tua, dan segala macam, atau masyarakat sipil Palestina secara umum dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan tersebut. Bahkan sudah mulai berkembang sebuah paradigma atau sebuah pendapat bahwasanya saat ini tidak lagi persoalan agama yang terjadi di Palestina, tapi sudah menjadi persoalan kemanusiaan secara umum. Kan begitu ya? Jadi artinya adalah bukan umat Islam saja. Bukan umat Islam yang saja melawan. Ya betul. Korban daripada masyarakat Palestina pun yang non Muslim juga cukup banyak sebenarnya yang terjadi di situ gitu. Dan informasi yang kami terima, untuk aksi Ahad nanti itu banyak yang non Muslim mau ikut. Banyak, ada yang ikut. Nanti insya Allah kami juga kalau nanti memang ada, kita akan berikan space untuk mereka untuk orasi juga. Gitu. Jadi kuncinya adalah cukup manusia yang mempunyai atau peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada HAM untuk bersimpati atau mengkutuk penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini kepada masyarakat Palestina. Jadi banyak ada non Muslim juga ada hadir nanti. Jadi manusia saja, kita sudah tidak harus menjadi Muslim untuk perhatian itu, kan gitu ya kan? Menjadi manusia saja kita sudah sudah sangat-sangat simpati melihat kondisi tersebut. Ustadz, mungkin ada lagi yang ingin Pak Ustadz sampaikan sehubungan dengan gerakan kita besok. Nanti baru terakhir Pak Ilyas, saya pikir bahkan termasuk himbauan. Jadi sebenarnya kita berharap, kita berharap nanti setelah aksi kita ini akan ada aksi yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Langsung kita harapan kita ya, Sekepri ya, pemerintah Kota Batam minimal ya. Kalau bisa gubernur langsung. Walaupun karena kalau di Kepri ini kan kepulauan ya. Kalau untuk aksi massa itu agak berat ya. Oke, minimal pemerintah Kota Batam. Kita ingin sekali pemerintah Kota Batam yang menginisiasi ini, yang memfasilitasi. Tentu kalau mereka yang memfasilitasi ini akan menjadi acara yang luar biasa, menghadirkan massa yang luar biasa, sehingga semakin banyak lagi orang yang akan terpanggil sisi-sisi kemanusiaannya. Sehingga mungkin saudara-saudara kita yang masih belum tersentuh dengan apa yang terjadi di Palestina itu bisa semakin banyak yang peduli lagi. Itu harapan yang pertama ya. Dan penuhi Engkau Putri ya. Kalau bisa jangan dipenuhi ya, meluberkan Engkau Putri. Kita harapannya seperti itu. Yang kedua terkait acara besok, kita harapkan yang hadir bisa memakai baju putih-putih. Dress code ya, dress code-nya.
Walaupun ini tidak wajib ya. Ya. Bagi yang memiliki baju putih-putih silahkan dipakai, karena kita ingin memutihkan kawasan BTB dengan gerakan ini. Itu yang selanjutnya. Dan yang kedua untuk peserta besok, karena kalau di Batam ini kan kalau tidak hujan ya panas. Ya. Kalau hujan biasanya jalan banjir, kalau panas terik sekali ya, misal. Jadi semua memikirkan kenyamanan ya masing-masing keluarga masing yang dibawa. Ya, betul. Saya meyakini besok banyak keluarga-keluarga yang datang membawa full. Ya, betul. Ada suami, istri dan anak-anaknya ya. Betul. Dan ini harus dipersiapkan betul-betul agar ketika hujan sudah punya solusi antisipasinya. Kalau panas juga sudah ada antisipasinya. Karena panitia tidak menyiapkan fasilitas untuk itu. Ya, harapannya semua yang hadir sudah mempersiapkan diri dari rumah. Dan mungkin yang terakhir ya, untuk peserta yang hadir besok, karena acara kita juga acara penggalangan dana, mungkin juga sudah disiapkan. Yang ingin diberikan yang terbaik untuk saudara kita di sana. Walaupun bagi yang saat ini, kan ini tanggal tua ini, tanggal 26 ya. Bagi sebagian itu tanggal tua, panitia mempersiapkan itu. Nanti mungkin kita akan membagikan nomor rekening misalnya. Jadi nanti begitu kita memiliki kemampuan, entah waktunya kapan, bisa ditunaikan. Jadi mungkin itu ya, Bang Ilyas kayaknya ingin menambahkan. Pak Ilyas, silakan disampaikan sedikit tambahan, tapi kalau boleh disinggung sedikit Pak Ilyas, tadi agak sempat, saya yakin aksi ini butuh dana juga bagi kepanitiaan. Mungkin bisa disampaikan sedikit, paling tidak seperti apa sumber dana pelaksanaan ya, bukan dana untuk kemanusiaannya ya, pelaksanaan gerakan ini nggak mungkin jika tidak ada dana, berarti ada sound system, ada panggung dan segala macam. Mungkin sekaligus disampaikan juga hal yang demikian gitu. Ya, terima kasih Maos. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, segala sesuatunya sudah disiapkan oleh beliau LMI. Jadi kami sangat bersyukur. Dan kami juga kepada para relawan yang ada di grup juga menghimbau untuk berdonasi untuk operasional nanti, tapi tidak diwajibkan dan tidak tentukan nominalnya. Alhamdulillah ada juga yang memberikan donasinya untuk kegiatan aksi. Siapa tahu nanti ada biaya-biaya mendadak ya Ustaz ya. Gitu. Nah kalau seandainya nanti berlebih, itu kita alihkan langsung ke kemanusiaan. Itu untuk masalah donasi Palestina. Itu untuk masalah operasional ya. LMI sudah menyiapkan pada dasarnya. Terus sedikit saya tambahkan, bagi masyarakat yang ingin hadir besok atau organisasi yang sudah terdaftar, diharapkan bisa membawa atribut. Atribut Palestina kayak syal. Bagi yang belum ada, di lokasi nanti ada panitia yang menyiapkan. Tapi berbayar. Berbayar. Dan sebagian dari keuntungan akan didonasikan langsung. Itu satu. Kedua, minimal membawa semacam kayak kalau aksi itu biasa tuh, bawa karton, spanduk, ditulis Save Palestine atau gimana banyak-banyak tulisan tuh. Nah itu disarankan untuk dibawa. Agar apa? Karena tujuan kita ini adalah ingin show ke dunia bahwa di Batam ada aksi ini loh, sebagai dukungan kita. Nah kita harus buat secantik mungkin nih dari sisi pengambilan gambar, media, ketika rame banyak itu ada bendera Indonesia, bendera Palestina, ibu-ibu bawa spanduk, bawa apa itu kan keren tuh. Nah jadi kita harapkan kan masih ada waktu besok nih 1 hari ini, bisa dipersiapkan, itu nggak begitu berat lah. Mungkin itu aja harapan kami, agar acaranya meriah. Gitu mungkin. Ada satu lagi. Silakan Ustaz. Jadi saya dapat informasi. Wah ini besok itu ada peserta atau ada peserta aksi yang akan datang ke lokasi acara itu berjalan kaki ya. Jadi ada beberapa perumahan yang akan
datang ke lokasi, warga di perumahan itu yang akan datang ke lokasi ini dengan berjalan kaki. Dan ini sangat kita apresiasi. Ya, luar biasa. Ini menjadi bagian penyemangat bagi kami, panitia khususnya, agar kita bisa lebih matang lagi dalam mempersiapkan acara besok. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Satu lagi. Insya Allah juga nanti di sesi acara akan ada puisi yang dibawakan oleh salah satu tokoh sastrawan Kepri, Bang Ramon Damora. Beliau sudah oke. Puisi beliau tidak ada yang tidak menggelegar. Benar. Nah, insya Allah nanti itu akan menjadi sumbangan dari kegiatan kita untuk aksi bela Palestina nanti. Pemirsa Soro Minang TV Sadonyo, tentu ini adalah kita harapkan bisa menjadi sebuah gerakan dan aksi yang kedua yang dilakukan ini tentu jauh lebih besar dan dapat dukungan dari masyarakat. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh panitia, tentu dengan segala bentuk persiapan dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan tersebut, masyarakat Batam secara khusus sudah bisa memahami apa yang akan dilakukan di dalam gerakan kita, gerakan aksi Batam bersama Palestina. Ahad, tanggal berapa besok Ahad itu? 26 ya, Ahad 26 November tahun 2023, ba'da subuh sampai pukul target sampai jam 10 ya, ba'da subuh sampai pukul 11 siang besok. Seperti apa yang disampaikan secara prinsip adalah cukup hanya kita menjadi manusia saja untuk bisa menunjukkan rasa keprihatinan bagaimana kondisi daripada masyarakat sipil, khususnya orang tua, ibu-ibu, anak bayi-bayi dan anak-anak lainnya yang kondisinya yang sangat luar biasa menyedihkan yang terjadi di Palestina tersebut. Nah, untuk itu panitia tadi juga sudah menyampaikan gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim Batam dan juga didukung oleh masyarakat non-Muslim yang pada prinsipnya sudah mengkonfirmasi kehadirannya kepada panitia aksi gerakan Batam bersama Palestina. Pak Ustadz, Bapak Ilyas, semoga aksi kita besok berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, dan apa yang menjadi sasaran kita adalah itu bisa tercapai dengan baik, sehingga akan membuat dunia tahu bahwasanya Batam juga bersama Palestina itu sendiri. Kami kru Soro Minang TV pada malam hari ini hadir bersama panitia menyampaikan informasi ini, baik itu informasi tadi dari berdasarkan latar belakang aksi tersebut dan informasi tentang teknis pelaksanaan acara pada malam hari ini. Tentu bagi pemirsa Soro Minang TV yang ada di Kota Batam secara umum yang belum mendapatkan informasi secara detail, tentu kami berharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat Batam untuk bisa meramaikan aksi gerakan Batam bersama Palestina Ahad 26 November 2023 ba'da sholat subuh di Welcome to Batam. Tentu dalam kesempatan ini kami juga kru Soro Minang TV meminta kepada pemirsa, anggota, jemaah, komunitas dari kelompok dan segala macam yang ikut aksi besok untuk bisa menjaga aksi ini berjalan dengan damai dan menyiapkan infak-infak terbaiknya yang nanti insya Allah akan kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Demikian pemirsa Soro Minang TV, terima kasih banyak atas segala bentuk komen, share, and like terhadap podcast kita bersama panitia Batam
bersama Palestina pada malam hari ini dari salah satu sudut kedai yang ada di seputaran Tiban Kampung. Kami All Crew Soro Minang TV minta maaf kepada pemirsa Sadonyo yang mana tidak bisa terbacakan komentar-komentarnya termasuk di channel YouTube yang Soro Minang TV itu sendiri. Tapi tentu segala bentuk dukungan-dukungan baik itu komen, share, and like, subscribe terhadap dua platform Soro Minang TV baik di fanpage maupun di YouTube itu adalah sebuah dukungan-dukungan yang sangat luar biasa. Insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk catatan amal soleh bagi pemirsa hendaknya. Oke, kami All Crew Soro Minang TV terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan sukses dan berjalan dengan lancar. Sama-sama berdoa kita supaya ini berjalan dengan cukup baik. Semoga kru Soro Minang TV juga sehat-sehat. Insya Allah, amin, amin. Informasi yang mengedukasi ke seluruh pemirsa. Amin, insya Allah. Pak Ilyas, terima kasih banyak yang telah menyampaikan dan memberikan dukungan dari Pak Ustadz Eri dari LMI tadi ya, LMI, LMI ya, Lembaga Manajemen Infak. Kami All Crew Soro Minang TV pamit undur diri dari ruang dengar, ruang kaca pemirsa semua. Tentu kami minta maaf jika seandainya dari awal sampai akhir masih ada sesuatu yang mungkin menurut pemirsa tidak tepat yang kami bisa lakukan atau yang kami lakukan pada malam hari ini. Tentu kami hanya bisa minta maaf kepada pemirsa semua dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami memohon ampun. Kami pamit undur diri dari ruang dengar pemirsa Sadonyo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Suara Urang Awak.